Halo, nama saya Markus Budi Mulya. Saya akan share beberapa questions yang bisa kita tanyakan ke interviewer. Tentunya ini tidak ekshaustif questionsnya. Ini adalah beberapa indikator, mungkin banyak juga yang biasanya saya sebagai interviewer tidak menerima, cuman menurut saya kita anggap penting juga untuk mereka tanyakan. Nomor satu, hubungan pekerjaan ini dengan orang yang menginterview kita. Karena kita tentu mau tahu apakah ini supervisor, apakah ini peer, atau indirect supervisor. Jadi seenggaknya kita tahu. Bukan hanya untuk sekedar tahu, cuman juga kita juga mau tahu ini kalau misalnya supervisor kita, calon supervisor, apa ini behaviornya ini orang. Apakah ini orang yang mau kita kerja juga buat untuk kita masuk. Apakah kita bisa kerjasama juga. Dan tentunya kalau pekerjaan ini baru atau pekerjaan ini adalah untuk penggantinya, kita juga bisa tanya lebih banyak, gitu. Dan tentunya kita dengan mengetahui ini hubungannya, kalau misalnya itu supervisor kita bisa tahu juga ekspektasinya apa sih dari kita ini, dari kandidat. Jadi seenggaknya kita juga bisa siap-siap toh untuk menghadapi supervisornya itu, kalau kita diterima dan mau menerima pekerjaan. Nomor dua, bisa kita tanya juga, di company ini bagaimana sih kalau untuk progression dari karir, pendidikan apa yang diberikan, training-training apa yang diberikan. Jadi kita juga bisa ngelihat success story mereka itu apa dan bagaimana mereka akan men-treat untuk karir, perkembangan karir kita dan yang normalnya mereka terapkan di karyawan-karyawan lainnya. Terutama untuk departemen itu atau juga untuk bidang yang kita mau lamar, terutama kalau bidang kita benar-benar spesifik. Karena kalau bidang kita super spesifik, biasanya tidak banyak orang, dan layer-layer organisasinya pun tidak banyak. Jadi kita kan seenggaknya mau tahu, kalau selanjutnya itu ada prospek semacam apa aja sih yang kita bisa dapatkan dari bekerja di perusahaan ini. Dan dari mananya pertanyaan, training-training apa dan development apa biasanya mereka lakukan, dari situ kita bisa kurang lebih perkirakan bagaimana mereka men-treat karyawan-karyawannya, gitu. Nomor tiga adalah culture dari company, dari perusahaan, dari pekerjaan, dari departemen. Jadi seperti yang nomor satu, kalau misalnya itu supervisor, kita juga bisa kurang lebih tahu ini supervisor kelakuannya bagaimana nih, komunikasinya bagaimana, culture apa yang dia pakai. Karena pada dasarnya kita akan bekerja sama dengan supervisor ini lebih dekat, gitu. Company culture-nya mungkin beda. Cuman dari supervisor culture-nya itu yang akan menentukan kita senang atau nggak senang di pekerjaan semacam itu. Nomor 4 adalah ekspektasi, seperti saya bilang tadi, dari pekerjaan atau dari orangnya itu. Dan tanya ekspektasinya adalah yang kita tidak bisa dapat dari job description. Tentu di job description ada beberapa bullet point. Dan kita yang perlu gunakan waktu ini untuk menanya di luar dari job description. Seperti mereka juga mau tahu mengenai kita informasi yang tidak ada di resume, kita juga mau tahu apa sih yang tidak ada di JD ini yang kita perlu tahu untuk sebagai karyawan baru contohnya. Jadi bisa juga menanyakan hal semacam itu. Jadi kita bisa compare, gitu, biar bandingin. Nomor 5, kalau ini adalah pekerjaan yang baru, kita bisa juga tanya, ini kenapa ini pekerjaan ini dibuat, dan kita bisa tanya juga siapa yang buat itu, tujuannya dari ini apa. Kalau misalnya itu supervisor yang interview kita juga bisa tahu ini sebenarnya dia disuruh atau dipaksa atau memang dia punya inisiatif sendiri untuk membuat ini lowongan baru ini atau meng-create pekerjaan baru ini. Karena suksesnya atau tidak sukses, tentunya juga supervisornya bisa menjamin bahwa ini dia percaya ini pekerjaan baru ini memang diperlukan, gitu. Bukan hanya dia dipaksa untuk buat ini, jadi kalau nggak kita repot, challenge-nya lebih banyak lagi. Tentunya kalau ini adalah pekerjaan yang sudah lama di situ dan ini kosong, kita juga mau tahu sebelumnya itu orang kenapa pindah dan berapa lama di posisi itu. Dan dari situ bisa kita tahu ini sering keluar nggak ini yang pegang ini. Dan kalau sering keluar, mungkin kita juga mau tanya pertanyaan berikutnya, kenapa ya orangnya sering keluar di situ? Dan apakah itu dari supervisor yang sama? Tentunya ada beberapa trik untuk tanya itu. Jangan nanya langsung, kalau enggak interviewernya malah tersinggung, gitu. Jadi ini adalah poin-poin yang bisa saya share. Siapkan pertanyaannya. Kalau mau tahu lebih detail atau tes, ini pertanyaan makin bikin orang tersinggung nggak sih? Nah, itu bisa taruh juga di tulis email ke saya atau lebih baik ke Instagram lah.
Markas Binexgen, karena itu bisa saya respons lebih cepat, atau juga melalui website saya juga ada kontaknya yang bisa ditanyakan. Oke, selamat mempersiapkan, selamat juga membaca job description-nya dan tahu siapa interviewernya, jadi bisa mempersiapkan pertanyaannya lebih baik. All the best.